Ikan teri, ikan mujair. Ikan pari, baunya menyengat. Selamat siang, para sahabat. Jalani hari dengan semangat. Oh, cakep gak? Cakep gak? Cakep gak kali ini? Cakep gak? Gak cringe, gak awkward? Cakep ya, cakep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nugraha Cahyadi dari UPI PTK Padang dengan NIM 24 10 11 5263 0232. Sekarang saya sedang berada di gedung Bapenda Sawahan Padang, dan sekarang saya di sini untuk wawancarai lembaga yang ada berkaitan dengan jaringan komputer. Sekian, terima kasih. Internet pertama di dunia. Internet berawal pada tahun 1969, dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Sehingga para pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal, pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja. Setelah itu, pada tahun 1986 sistem nama domain mulai diperkenalkan kepada masyarakat, atau yang saat ini kita kenal dengan istilah DNS alias Domain Name System. DNS ini berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer. Mulai tahun 1990, ARPANET dibubarkan, tapi internet terus berkembang sampai sekarang. Lalu di tahun 1993, menjadi momentum di mana internet mulai dikenal oleh kalangan masyarakat, ditandai dengan kemunculan pilihan website. Kemudian pada tahun 1994-lah, internet mulai masuk ke Indonesia dan dapat digunakan oleh masyarakat. Saat itu, Indonet menjadi SP komersial pertama di Indonesia yang menjadi cikal bakal kemunculan jasa akses internet lainnya di Indonesia. Nah, jadi internet pertama di dunia yaitu ARPANET, Sobat Dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan selamat pengetahuan Anda tentang dunia bertambah. Jangan lupa dukung channel ini agar kalian bisa tahu hal-hal pertama di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Eka Nugraha Cahyadi dari Universitas UPI PTK Padang. Di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak tentang sistem jaringan komputer. Jadi pertama-tama saya akan menanyakan apa saja layanan utama yang disediakan terkait jaringan komputer yang ada di perusahaan ini, Pak. Bapenda ini. Layanan berarti aplikasi yang kami pakai ya. Aplikasi yang dipakai. Jadi kami itu Bapenda itu dia kan mengelola 11 jenis pajak ya dan satu retribusi. Kalau di Undang-Undang 28 2009 itu namanya 11 jenis pajak. Kalau di Undang-Undang 1 2022 itu ada namanya PBGT. Nah, jadi aplikasi yang kami gunakan itu sebenarnya intinya ada 3. Yang pertama SOPD, itu yang untuk mengelola selain PBB dan BPTB, SISMIOP untuk PBB, dan SIBPTB untuk BPTB. 3 itu sih sebenarnya. 3 itu, Pak. 3. Okay. Apa saja layanan utama yang disediakan terkait jaringan komputer yang ada di kantor ini, Pak? Layanan utama yang disediakan terkait jaringan komputer yang ada di perusahaan ini. Itu karena aplikasinya hanya 3 tadi itu dan client server, ya internet aja sih sebenarnya butuhnya. Internet aja, Pak. Oke. Mungkin untuk kita membahas timnya sekarang ya, Pak. Kalau untuk tim yang bersedia untuk menangani jaringan komputer di sini, mungkin mencukupi atau tidak, Pak? Kalau dibilang mencukupi, namanya masalah, kalau IT itu kan
yang ribetnya di awal ya. Ribetnya membangun ya. Siap sudah jalan kan dia cuma maintain doang gitu. Jadi kalau untuk kalau dibilang mencukupi, kalau untuk berjalan sekarang sih rasanya sih mencukupi. Tapi kalau terkadang kalau misalnya dia urgent perlu ke lapangan itu kami kurang orang. Berarti kesimpulannya berarti orang yang untuk ke lapangannya masih kurang ya. Sekarang untuk keamanan jaringannya apa ya? Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga keamanan jaringan yang ada di perusahaan ini, Pak? Nah ya, jadi kalau keamanan jaringan itu attack vector ya. Kalau istilah dari hacker kan misalkan attack vector. Attack vector itu kan banyak. Bisa jadi aplikasinya, bisa jadi dari servernya, bisa jadi dari pengguna, ya kan? Nah, kalau untuk aplikasi itu memang kami secara berkala kami dicek oleh Kominfo. Jadi Kominfo itu melakukan pengecekan, nanti dia kirimkan kelemahan-kelemahan dari aplikasi. Nah, itu bisa kami untuk patch secepatnya. Kalau dari server juga Kominfo juga ada. Kami juga ada dibantu vendor juga ada tuh untuk ngecek gitu kan. Kalau dari user memang kami dari Kominfo sendiri dia ada namanya itu Padang CISR, Computer Security Incident Response Team. Nah itu kan sekarang semua institusi kan diwajibkan membuat itu, apalagi pemerintah. Nah untuk Padang CISR itu di Bapenda itu agennya saya. Nah, memang kami secara berkala itu memberikan himbauan ke user. Memang yang hal-hal sepele kan sering diabaikan. Contohnya itu kayak ganti password berkala, gitu kan, tingkat kerumitan password, gitu. Nah, memang ya namanya udah senior ya, merubah password itu kadang jarang sekali, gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana cara perusahaan ini menangani serangan cyber dan gangguan jaringan, Pak? Ya, seperti yang dibilang tadi itu kami punya agen Padang CISR. Jadi apabila terindikasi ada serangan, kami tadi pagi ada serangan. Tadi pagi kami ada serangan. Dari kemarin jam 4 pagi sama tadi pagi jam 3. Nah, begitu ada serangan itu biasanya kami coba tindak lanjuti terlebih dahulu. Kalau misalnya bisa ditindaklanjuti, setelah ditindaklanjuti itu biasa buat laporan. Buat laporan minimal itu nanti dilaporkan ke, jadi Padang CISR itu kan di masing-masing dinas kan ada agennya tuh. Nah, yang koordinatornya kan Kominfo. Nah, nanti kami laporkan ke Kominfo gitu. Jadi dia berjenjang ke atas nanti. Oke, makasih Pak. Selanjutnya, langkah pertama yang bisa diambil jika terjadi serangan gangguan jaringan gitu Pak. Langkah pertamanya yang diambil oleh perusahaan. Kalau pas serangan atau ini nih? Pas serangannya Pak. Pas serangan. Ya kalau pas serangan yang pasti itu kami memblokir akses dulu. Yang pasti yang bisa kami lakukan itu blokir akses. Bisa dari IP address-nya, bisa dari memang kami tutup aplikasinya gitu kan, sebelum kerusakan lebih jauh, atau blokir bisa juga. Yang untuk setelah itu tuh patchnya kan, jadi kan dari lognya kan bisa kelihatan tuh. Pernah install mode security nggak? Belum sih. Mode security. Jadi mode security itu dia kayak ada namanya Web Application Firewall. Jadi firewallnya itu bukan firewall jaringan aja, juga aplikasi itu juga ada firewallnya. Nah, dari mode security itu ada nama mode sec audit log gitu. Nah, dari situ bisa kelihatan sih attempt usahanya gitu kan. Nah, habis itu kalau memang kami nggak bisa, biasanya kami laporkan ke Kominfo bisa seperti itu. Kalau tindak lanjut setelah serangan, yang pasti kami scan semua servernya, kami scan antivirus, malware, trojan gitu kan. Kalau udah dirasa aman, baru dibuka lagi. Gitu. Oke. Selanjutnya Pak, mungkin bagaimana cara instansi ini mematuhi regulasi terkait keamanan data, Pak? Jadi sebenarnya standar keamanan data itu kan ISO 27001 ya. Kami memang salah satunya itu kami akan ini sih ISO 27001 itu rencana di tahun ini 2025, karena itu berkaitan dengan
data aplikasi kami ini kan terintegrasi banyak. Sudah dengan BPN, sudah dengan data kependudukan. Nah, salah satu standar yang mereka minta tuh ISO 27001. Yang jadi masalah ISO 27001 itu kan lumayan ya untuk biaya sertifikasinya gitu. Makanya tidak semua dinas bisa menganggarkan gitu. Nah, kami kemarin sedang menganggarkan untuk 2025 ini. Oke Pak, sekarang kita bahas tentang teknologi dan inovasi yang ada di perusahaan ini lah Pak ya. Pertama-tama mungkin teknologi apa yang digunakan untuk mendukung infrastruktur jaringan Pak? Jaringan aja? Ya, jaringan aja. Kalau perangkat yang kami gunakan itu Mikrotik sama Ubiquiti. Kalau server kami itu sekarang Dell sih, server kami Dell. Terus apa lagi ya? Kalau untuk dari sisi perangkat itu aja sih. Mungkin tantangan terbesar dalam pengelolaan jaringan di instansi ini apa Pak? Mungkin yang bikin kayak sulit lah untuk mengelola jaringan di sini Pak. Yang pertama itu kami agak susah terkait modernisasi perangkat, karena itu kan terkait anggaran. Makanya kami sering itu menggunakan rata-rata perangkatnya, kalau kayak software pun kalau bisa open source kami pakai. Saya dari megang pajak daerah ini dari 2014 itu waktu itu ada 2 server fisik dan itu diinstal dengan Microsoft Windows. Nah, yang bisa saya alihkan ke open source, Sekarang yang tinggal itu kami yang pakai Windows hanya 1. Dari 20 lebih VM tadi, yang masih pakai Windows hanya 1. Sisanya udah open source semua. Pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya. Bagaimana instansi ini mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan teknologi jaringan di masa depan Pak? Nah, itu memang kami kalau ada pelatihan-pelatihan dari Kominfo itu kan sering mendapatkan pelatihan baik yang mereka jadi trainer of trainee atau misalnya mereka dapat informasi ada pelatihan. Jadi kan ada Kominfo itu dekat dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, itu mereka rutin mengadakan pelatihan. Kemarin kami udah dikirimkan juga tuh jadwal pelatihan, tinggal pilih yang mana, mau malware, mau serangan, mau manajemen project gitu kan. Nah, itu sebisa mungkin kami ikuti. Di tahun 2024 kami itu ikut malware stealer ke Pontianak. Pelatihannya yang dengan BSSN. Kalau di luar, saya juga enggak maksudnya kan kita kan banyak juga nih pelatihan-pelatihan di luar ya. Yang baik yang gratis maupun yang berbayar. Kadang yang berbayar pun juga cuma 50.000 gitu kan. Nah, itu kami ikutin. Berarti perusahaan udah siap lah untuk mengikuti perkembangan zaman tentang jaringan di masa depan ya Pak ya? Insya Allah. Oke, makasih Pak, sekian mungkin segitu Pak. Maaf kalau mungkin ada kata-kata yang salah. Pak, makasih Pak. Oke, semuanya mungkin untuk kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah instansi yang berfokus pada jaringan komputer memainkan peran penting dalam mendukung infrastruktur teknologi modern melalui pengelolaan jaringan yang efisien dan aman. Pemeliharaan yang terstruktur, sistem monitoring otomatis, dan pelatihan SDM menjadi elemen kunci dalam memastikan kelancaran operasional. Selain itu, komitmen terhadap inovasi dan pengembangan, termasuk adopsi teknologi berbasis cloud, menunjukkan kesiapan instansi untuk menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Dengan strategi yang terorganisir dan berorientasi pada solusi, instansi ini berkontribusi signifikan dalam mendukung digitalisasi di berbagai sektor. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.